Oke, udah mulai. Udah ya? Mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Reza ditemani rekan-rekan saya, ada Salim, juga ada Nurul. Jadi hari ini kita mau diskusi salah satu pendekatan atau perspektif yang ada di ilmu hubungan internasional. Jadi salah satu perspektif ini merupakan atau dalam hubungan internasional itu akrabnya dibilang teori, salah satu teori yang cukup populer, ya tidak asing lah untuk anak hubungan internasional, yaitu perspektif atau teori realisme. Jadi secara umum mungkin saya sampaikan realisme ini bisa dibilang mazhab yang cukup besar, terus juga dibilang populer, salah satu yang cukup populer pada masanya. Mungkin sekarang juga masih jadi pilihan utama untuk anak-anak hubungan internasional melakukan penelitian. Terus dalam perspektif realisme ini kayak ada semacam dasar pemikiran, salah satunya egoisme, terus anarki internasional, sama politik kekuasaan. Maksudnya egoisme itu sendiri itu ada yang namanya istilahnya national interest. Jadi maksudnya national interest itu setiap semua kebijakan, baik itu kebijakan dalam negeri atau luar negeri suatu negara tuh, mereka selalu mementingkan kepentingan negara kita, baik itu dalam ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Intinya mereka ngerasa kayak negara mereka yang diutamakan. Terus istilah anarki internasional itu maksudnya mereka tidak percaya kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Jadi mereka merasa negara mereka ini tidak ada yang bisa ngatur atau ada ibaratnya lembaga yang lebih tinggi daripada negara. Terus politik kekuasaan. Jadi dalam pemikiran atau teori realisme ini sendiri, mereka ini skeptis terhadap kerjasama. Maksudnya dia itu tidak percaya hubungan antar negara. Ibaratnya negara Indonesia kerjasama dengan negara Malaysia untuk tujuan yang sama. Mereka tuh tidak percaya sama pandangan seperti itu, karena mereka ngerasa kalau negara tuh pasti tujuannya beda-beda. Kalau Indonesia punya tujuan ini, Malaysia punya tujuan ini, pasti mereka ngerasa kayak Malaysia tuh punya maksud tersendiri. Yang mungkin awalnya kerjasama itu kan teman, tapi mereka beranggapan kalau teman tuh sewaktu-waktu bisa jadi musuh. Nah, mungkin itu sih. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau nambahin tentang perspektif. Kalau dari saya nih ya Bang, ada 3 hal yang ditekankan dalam teori realisme ini. Yang pertama, teori realisme merupakan salah satu teori yang paling dominan, seperti yang tadi Abang katakan, yang sampai sekarang masih sering digunakan dalam hubungan internasional. Dan dalam teori realisme ini, akar utamanya adalah negara, di mana semua kepentingan berada di tangan negara dan negara sebagai pengambil keputusan. Kemudian poin yang kedua, hakikat kepentingan internasional dalam teori realisme ini given, di mana negara mengusahakan yang terbaik yang dilakukannya untuk memperoleh keuntungan bagi negaranya sendiri. Karena tadi kan yang seperti yang sebelumnya Abang dan saya katakan bahwa negara merupakan oknum utama atau aktor utama dalam teori realisme ini. Kemudian yang ketiga, hakikat struktur internasional dalam teori ini, dia tuh pendekatan realis ini dia menggunakan anarki seperti yang Abang katakan tadi. Di negara ini nih tidak ada aturan, karena aturan, jikapun ada aturan, aturannya tuh sama sekali tidak mengikat, karena itu tuh benar-benar ada di tangan negara. Itu yang dapat saya tambahkan. Bagaimana menurut Salim? Ya, mungkin Salim ada tambahan.
Kalau menurut saya perspektif dalam ilmu hubungan internasional yang banyak perkembangan adalah realisme ya, karena realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme ini berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa aktor dalam perspektif realisme adalah negara sebagai satu individual yang tidak akan bekerja sama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu. Mungkin segitu aja sih Bang, tambahan dari saya Bang. Terus dari kayak pemikiran ini kan pasti tidak mungkin langsung muncul tiba-tiba kan, pasti ada kayak tokoh-tokoh pemikir gitu yang memiliki gagasan untuk paham atau teori realisme itu. Terus sebenarnya banyak sih kalau mau kita rentetin dari sejarahnya, siapa-siapa sih tokoh yang punya gagasan realisme. Sebenarnya banyak, cuman yang abang ingat ya, yang abang tahu, yang ingat betul lah, pokoknya ndak asing namanya untuk di hubungan internasional itu ada Thucydides, tahu Thucydides kan? Terus Machiavelli, terus ada Thomas Hobbes, terus ada Hans Morgenthau. Terus dari beberapa tokoh tadi itu ada gagasan yang mungkin relate gitu dengan pemikiran realisme, kayak yang dibilang Thucydides itu kan dia punya gagasan bahwa kekuasaan adalah hal yang paling utama bagi negara atau manusia. Jadi benar-benar kayak dari realisme sendiri itu benar-benar ngejar yang namanya power. Jadi terus juga ada Thomas Hobbes, dia juga punya asumsi bahwa berusaha memiliki power untuk menguasai yang lain. Jadi dalam realisme tuh yang abang tangkap tuh mereka tuh ada kayak dua sifat, ada yang ofensif, ada yang defensif. Maksudnya ofensif ini dalam power tuh kan power kan kekuatan nih. Jadi mereka ngerasa kayak sebelum mereka nih ibaratnya kayak dibabat habis sama negara-negara yang juga memiliki power, mereka duluan yang memanfaatkan power mereka. Jadi dia semakin kayak nyari gimana sih cara yang tepat untuk meningkatkan power dari negara mereka sendiri. Terus ada yang sifatnya defensif. Defensif tuh maksudnya kayak mereka nggak berusaha kayak kayak untuk naklukin atau ngalahkan negara-negara yang punya power, karena mereka tahu kapasitas negara mereka tuh powernya cuma segini, sedangkan negara lain tuh mungkin ada yang di atas mereka atau bahkan jauh di atas mereka. Jadi maksudnya defensif tuh mereka berusaha ngumpulin power untuk istilahnya antisipasi kalau ada negara-negara yang punya power sewaktu-waktu datang nyerang mereka, jadi mereka nggak kaget gitu. Jadi mereka punya kekuatan buat ibaratnya nahan lah power dari negara lain. Itu sih salah satu yang tuh. Terus asing nggak atau udah pernah mendengar istilah balance of power di hubungan internasional? Ya, pernah Bang. Kan balance of power itu kan juga ditekankan. Jadi salah satu ibaratnya kan dari teori besar nih realisme, terus ada turunan konsep tuh. Kalau salah koreksi, balance of power tuh dari Morgenthau kalau nggak salah. Jadi dia kayak gagasan tuh balance of Morgenthau ya. Ya, Morgenthau. Yes. Nah, kan balance of power tuh mereka berusaha kayak kalau mereka nggak bisa naklukin negara lain, mereka berusaha kayak nyimbangin kekuatan mereka. Kan yang dulu santer diomongin itu kan kayak Amerika sama Uni Soviet kan. Itu kan gak usah terlalu jauh, kayak Jerman lah dulu. Jerman kan perang dunia itu kan kuat sekali. Jadi tuh kayak negara-negara tuh berusaha kayak nyimbangin gimana sih biar ndak habis di Jerman gitu. Itu sih. Kalau yang pernah ada tambahan dalam pemikiran Hans Morgenthau itu Bang ada 6 prinsip pemikiran realisme menurut Morgenthau. Yang pertama tuh dan yang ketiga itu dinamis, objektif dan universal.
Yang keempat tuh prinsip moral universal, dan yang kelima tuh serangkaian prinsip universal. Itu sih yang, dan yang terakhir tuh perbedaan politik dan paradigma, Bang. Yang saya pernah baca gitu. Mungkin ada tambahan dari Nurul? Mungkin. Dan juga balance of power itu lahir dari first great debate antara kaum realis dan kaum idealis. Ya. Itu first great debate pada debat pertama. Itu disitulah munculnya balance of power. Ya. Terus balance of power ini kan namanya tuh buat negara biar nggak adanya atau mengurangi perang yang ada di dunia ini. Karena itu kan dia tujuan utama balance of power ini, dia tuh pengennya negara-negara di dunia ini saling membangun kekuatannya. Jadi ada tuh pengennya bersama, makanya diadakan balance of power. Jadi itulah kenapa menurut saya balance of power itu sangat penting dalam hubungan internasional. Karena hubungan internasional itu kan tujuan utamanya dibuat sehabis perang dunia I. Ini dengan paradigma realis ini sangat terkait. Iya, kayak apa great debates yang pertama tadi ya, yang idealis, realis. Yang pertama atau kedua? Ya, yang pertama. Pertama ya, kan kalau nggak salah kan, kan dua ini nih, dua asumsi kan, yang idealis pengennya kayak ngebentuk kayak organisasi internasional yang bisa nampung kekuatan negara-negara biar nggak terjadi perang lagi kan. Terus ada yang realis tuh dia tetap kekeh kalau anarki internasional tuh nggak bisa dibentuk, karena kalau negara yang punya kekuatan besar tuh ditahan atau ada ibaratnya ada payung hukumnya, mereka ngerasa kayak suatu waktu nih negara tuh pasti bisa belot kan. Iya sih, betul. Yes. Great debate 1. Loh, mana ada tambahan lagi? Ada lagi, Salim? Mungkin Salim. Gitu guys, Bang. Cukup kah? Jadi mungkin bisa kita kasih garis besar lagi kan. Jadi teori realisme tuh salah satu teori yang besar, terus juga dibilang masih cukup relevan lah untuk ngebahas atau ngelihat fenomena internasional ya, khususnya di masa sekarang. Terus ada juga tadi kayak survival ya, given. Terus ada national interest. Terus ada tokoh-tokoh yang penggagas gagasan pemikiran realisme kayak Thucydides, Thomas Hobbes. Terus dari bahas realisme juga relate ke ilmu studi kita kan, juga ada bahas great debates yang pertama antara pemikiran realis dengan idealis. Gimana sih mereka kayak mewujudkan balance of power itu sendiri. Terus tadi aktornya juga negara ya kan, mereka ngerasa kayak aktor yang paling penting untuk negara tuh ya negara itu sendiri, walaupun ada kayak MNC, ada NGO, non government organization, mereka kayak anggap itu tidak penting. Yang penting kepentingan negara mereka tercapai, kayak kebijakan, ekonomi, pertahanan yang lingkupnya tuh internal atau eksternal. Itu sih. Tambahan lagi enggak untuk Salim atau Nurul? Itu garis besarnya udah Abang sampaikan semua sih. Nanti tinggal poin-poinnya sama sedikit penjelasan kita masuk ke dalam poin-poinnya. Udah? Oke. Berarti dalam Gimana? Gimana, Lim? dalam pembahasan dari Gimana tadi? Kurang jelas suaranya. Ya, Lim, suaranya. jaringan. Salim?
Putus-putus bang dari jaringan. Balance of power itu tadi, berarti itu masuk ya dalam pembahasan realisme ini tadi. Iya, karena kan dia di first grade debate tuh ada perdebatan antara realis sama idealis. Yang ini nih bahas tentang balance of power. Jadi ada keterkaitannya, ada relasinya. Oke, itu sih. Jadi udah kita selesai. Gimana? Kalau udah mungkin cukup ya diskusinya. Ya. Mungkin nanti yang udah kita bahas atau kita omongin dan kita diskusikan, poin-poinnya bisa kita buat di PowerPoint-nya nanti lebih rapinya lah urutan-urutannya, pemikiran-pemikiran atau gimana. Ya, jadi mungkin segini sih diskusi atau pembicaraan kita, pembahasan kita tentang paham realisme atau teori realisme. Jadi makasih waktunya buat Salim, buat Nurul, udah menyempatkan waktunya buat diskusi. Ya, jadi ditutup ya. Makasih juga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is it?